Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan rotasi pada Unity 2 dimensi yang beranggotakan dengan nama saya Kurniawan Saputra dengan NIM akhir yaitu 17 dan nama saya Muhammad Ferdiansyah dengan NIM akhir 25 dan nama saya Nancy Pradana dengan NIM akhir 13. Oke, ini saya langsung saja ya ke programnya. Oke, di sini ada ini yang pertama ada using Unity Engine sama Unity Engine input system. Unity Engine itu semacam apa ya? Library-nya dari apa Unity-nya. Terus ini tuh untuk keyboardnya ya. Lalu di sini ada public class-nya. Nah, di sini di public class itu ada beberapa fungsi. Yang pertama ada float. Ini untuk kecepatannya di sini pakai 5F. Nah, di sini pakai float juga untuk rotasi speednya. Di sini rotasi speednya dimasukkan 300 F. Nah, di sini ada private. Nah, untuk private ini ada rigid bodinya, pakai rigid body. Terus ada vector. Vector itu untuk tambahan kayak X dan Y-nya. Lalu ada ini untuk point star. Di point star di sini ada untuk komponennya menggunakan rigid body 2 dimensi. Dan bridge rotasi ini dia ini ya, boolean, benar atau salah. Ini gunanya itu untuk jadi misal dia udah jatuh, dia itu tetap tegak. Jadi kalau misal tetap tegak agar dia tuh tidak nabrak yang ke yang lain. Mungkin itu saja. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian void update. Di sini ada keyboard current. Di sini sebagai perintah untuk menjalankan si karakternya. Oke, lanjut ke float move X dan float move Y. Di sini sebagai titik awal dari si karakternya berjalan, ya, dari awal. Lalu di sini ada EF keyboard current W key ini untuk menjalankan karakter ke depan, ya. Tombol W itu untuk menjalankan ke depan atas, depan atas. Lalu di sini ada keyboard current up arrow key. Jadi kalau kita menggunakan arrow juga bisa, ya. Menggunakan arrow atas itu menjalankan karakternya ke atas. Lalu di sini ada keyboard current S key, itu untuk menjalankan karakter ke bawah, ya, ke bawah. Sama seperti tadi keyboard current down arrow, jadi arrow bawah itu untuk menjalankan karakter ke bawah, arah bawah. Lalu di sini ada keyboard current A key itu untuk menjalankan karakter ke kiri, ya. Lalu di sini ada keyboard ke left arrow key itu ke kiri, ya, arrow kiri untuk menjalankan ke kiri. Lalu di sini ada keyboard current D key itu untuk menjalankan karakter ke kanan, ya. Ketika kita pencet D, dia akan karakter akan gerak ke kanan. Lalu di sini ada keyboard current right arrow key. Ya, menggunakan arrow kanan dia akan bergerak ke kanan. Lalu di sini ada update rotation untuk merotasi si karakternya ini. Mungkin itu saja, dilanjutkan dengan teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi fixed update dan juga pet rotation. Yang pertama, fixed update di sini ada fungsi if atau if statement, di mana jika input movement itu tidak sama dengan 0, artinya dia ditekan, maka akan memberikan gaya dinormalisasi, kemudian dikali dengan speed supaya pergerakannya itu konstan, jadi tidak terlalu cepat maupun tidak terlalu lambat, jadi lebih stabil lah. Selanjutnya ini ada else, jadi ketika keyboard tidak ditekan ya maka nilai vektornya adalah zero, jadi dia tidak kemana-mana. Selanjutnya ini update rotation, ini juga sama if statement, jadi ketika tombol itu ditekan atau tidak sama dengan 0 maka di sini kita akan menghitung target angle-nya menggunakan atan 2. Kenapa menggunakan atan 2? Karena atan 2 itu bisa menangani semua arah sebanyak 360 derajat dan mencegah error.
jika nilai X adalah 0. Selanjutnya di sini ada juga math rate to date karena komputer itu menghitung sudut dalam radian, sedangkan manusia dan Unity itu lebih pahamnya derajat. Jadi ini tuh untuk konversi antara radian ke derajat. Di sini juga ada angle offset. Kenapa? Karena eh, radian atau derajat di Unity itu secara default dia ada di 90 derajat. Karena karakter kita menghadap atas, maka harus dikurangi 90 derajat supaya hasilnya sesuai. Oke, selanjutnya di sini ada quaternion ya, target rotation ini untuk memberitahu ke Unity, tolong dong buatin rotasi di sumbu Z sebesar sudut ini gitu. Nah, ini pakai sudut ini. Target angle dikali di plus angle offset tadi ya, ini 90 minus 90 derajat dari 0 derajat. Oke, selanjutnya yang transform rotation rotate forward ini fungsinya untuk supaya karakter kita itu tidak mengubah arah secara instan gitu atau patah-patah. Nanti fungsi ini tuh untuk supaya karakter kita pindah arahnya misalkan ke kiri atau ke atas itu lebih halus. Kemudian di sini ada juga fungsi delta time ini untuk supaya antara komputer yang lemot atau komputer yang kencang itu tetap menghasilkan output yang sama. Karena kalau misalkan kita nggak pakai ini, kemudian kita mendapatkan FPS itu 200, biasanya itu akan hasilnya jauh lebih cepat ya, tergantung komputer. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjalankan hasilnya ya. Jadi kita start. Nah, di sini kita misalnya pencet W, Dia maka akan dia akan ke ke atas. atas. Kalau misalnya S, dia ke bawah. Misalkan D, dia ke kanan. Misalkan A, dia ke kiri. Oke, seperti ini ya. Lalu untuk di objeknya sini dia tambahkan ada komponennya, ada box collider 2 dimensi dan rigid body 2 dimensi. Ya, mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.